cewek songong. Pokoknya papa jangan pernah berpikiran buat jodohin aku sama anaknya Om Tristan atau sama siapapun itu. Aku ini pacarnya Bang Arkan. Setelah Tristan dan istrinya pulang, Dasha langsung membahas soal wacana perjodohan tadi pada kedua orang tuanya. Ya enggak dong, Sya. Kami juga tahu soal itu, nggak usah dianggap serius. Pasti Pak Tristan juga cuma bergurau aja. Tukas Widuri dengan santai. Ya bagus sih kalau mama punya pemikiran kayak gitu. Jadi aku bisa tenang. Aku nggak mau lo ya, tiba-tiba Om Tristan datang ke sini sama anaknya. Pokoknya aku nggak mau itu sampai kejadian. Kenapa kamu setakut itu, sayang? Take it easy. Papa tahu betul kalau hati kamu udah tergembok dan yang punya kuncinya cuma Arkana, iya kan? Tanya Baintara dengan nada menggoda. Dasha sedikit salah tingkah, tapi apa yang dikatakan oleh sang papa adalah valid. Kalau nih, misalnya ya, ini cuma misalnya, tiba-tiba Pak Tristan datang buat melamar kamu buat anaknya, gimana? Tanya Widuri hanya melempar pertanyaan iseng. Ya, aku akan minta Bang Arkan buat nikahin aku cepet-cepet. Celetuk Dasha. Mengingat Arkana sempat membahas soal pernikahan waktu di Amerika, Dasha jadi kepikiran untuk menjawab dengan jawaban itu. Biantara dan Widuri tertawa gemas dengan jawaban putri mereka. Tapi mama yakin banget sih, kalau ada kesempatan buat bertemu, anaknya Pak Tristan pasti bakalan jatuh cinta berpandangan pertama sama kamu. Lihatlah betapa cantiknya anak kita ini ya, Pah. Widuri masih saja menggoda Dasha. Apa kalian tahu 3 wanita tercantik di dunia versi Papa? Tanya Biantara. Siapa? Wah, ada 3 loh, Mah. Papa awas lo ya sampai macam-macam. Kau tegur Dasha. Mama sih nggak merasa gimana-gimana, soalnya Mama tahu banget 3 orang tercantik di dunianya Papa. Kata Widuri dengan santainya. Siapa aja tuh? Tanya Dasha memancing. Almarhum nenek, Mama dan kamu pastinya. Jawab Widuri dengan penuh percaya diri. 100 buat Mama. Sambar Biantara. Dia begitu berbeda saat berada dengan keluarga dan saat berhadapan dengan para kolega bisnisnya. Jika di rumah, Biantara adalah suami sekaligus papa yang sangat hangat. Oh, kami bertiga? Iya sih, kami bertiga emang yang tercantik di dunianya papa. Nggak boleh nggak? Ucap Dasha mulai cair dan tak lagi cemas soal wacana perjodohan yang dibicarakan oleh Tristan tadi. Mereka berbincang bersama sampai tiba waktu maghrib dan mereka pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah di musola yang ada di salah satu sudut rumah. Sejak kejadian dengan Aldi beberapa waktu lalu, Dasha agak dikucilkan dan dianggap sebagai orang angkuh dan sombong. Terlebih, sejumlah mahasiswa dan mahasiswi yang terlibat dalam kejadian waktu itu ditegur langsung oleh Arkana. Miles nggak sih temenan sama orang yang merasa paling penting di kampus ini? Padahal masih anak kemarin sore. Bolehlah dia cantik juga kayak Raya. Tapi soal attitude. Hello, attitude dia tuh minus pakai banget. Wajah extra glow, kelakuan minus parah. Haha, akhlakles exactly. Dasha tidak bisa tidak mendengar cibiran orang-orang yang sedang duduk di sekitarnya. Saat ini Dasha sedang mengerjakan beberapa tugas ringan di salah satu meja di kantin kampus. Walaupun sudah biasa dikucilkan, tapi kalau dicibir di depan mata seperti ini, lama-kelamaan rasanya tak tahan juga. Dasha bangkit mengabaikan laptopnya lalu berjalan beberapa langkah ke hadapan 2 mahasiswi setingkatnya yang kedapatan sedang menggunjingnya itu. Salahku sama kalian tuh apa sih? Kalian tuh berisik, sengaja menggunjing di depan aku. Puas ya kalian? Kau tegur Dasha tanpa ABCD. Hah, dasar Ranjana. Emang kami ada sebut nama kamu secara spesifik? Jangan kepedean lah jadi orang. Hah, merasa paling penting ya ah? Buat apa kami urusan sama kamu? Gak penting juga kok. Bantah orang itu. Dia berdiri tegak sehingga berhadap-hadapan langsung dengan Dasha yang kesal dan marah. Sumpah demi apa kalau yang kalian bicarakan tadi bukan apa?
Apa kalian berani bersumpah? Enggak kan? Gak mungkin kalian berani karena aku yakin kalau yang kalian gunjing adalah aku. Makin pede aja. Gak tahu malu. Suara keduanya yang semakin tinggi dan kencang kembali memantik perhatian orang-orang. Dan Dasha kembali jadi pemeran utama dari pertengkaran itu. Gak usah divideoin. Tar lu habis diintimidasi sama geng The Wolves. Mau lu? Tapi seru nih. Kita nggak boleh melewatkan momen. Hah? Dasar lu. Lo benar-benar penikmat keributan ya? Orang-orang kembali berdesas-desus tapi tak ada satupun yang berani mendokumentasikan kejadian itu mengingat kasus pertama Dasha dan Aldi yang mendapat kecaman keras dari Arcana lewat intimidasi massal yang dilakukan oleh para anggota The Wolves yang ada di Jakarta. Jangan hanya karena lo kaya, lo cantik, lo merasa punya privilege. Di sini lo sama rata sama mahasiswa-mahasiswi lainnya. Gue muak juga lama-lama sama orang yang merasa punya power kayak lo. Kalian tuh nggak usah ngelak terus memutarbalikkan topik yang kita bahas dari awal. Kalian juga nggak usah ngelak. Walaupun kalian nggak sebut namaku secara spesifik, walaupun mulut kalian membantah, tapi aku yakin banget kalau yang kalian obrolkan tadi adalah aku. Aku tahu itu. Dasha membalas bentakan lawannya dengan sangat berani. Tak lama, sekelompok anak perempuan datang membelah kerumunan. Mereka adalah orang berpengaruh di kampus sehingga orang-orang otomatis menyingkir memberi jalan untuk mereka. Plak! Ada sebuah tamparan yang dilayangkan oleh salah satu dari anak perempuan yang berkelompok itu. Orang-orang syak tapi juga semakin menikmati keributan. Siapakah yang mendapat tamparan telak itu? Dasha terbeliak. Dia memegangi pipinya yang mulus dan sekarang memerah karena tamparan yang keras, spontan dan mengejutkan. Gue muak sama lo. Lo udah nolak banyak cowok penting di kampus ini, terus lo juga bayar anak geng motor buat mengintimidasi orang-orang yang terlibat sama kasus receh soal video waktu itu. Gue nggak bisa nahan tangan gue lagi buat bersabar. Gue pengen banget nampar lo sejak jauh-jauh hari. Gak peduli lo anak orang kaya. Lo punya kuasa. Terserah. Silakan juga lo ngadu. Tapi sebaiknya lo segera siapkan kampus baru buat kuliah karena gue pastikan lo gak akan pernah betah lagi kuliah di sini. Setelah ditampar, Dasha mendapat hate speech dari orang itu. Orang-orang tak kalah kaget sampai mereka semua terdiam di momen itu. Apa lo semua? Apa di sini ada cepu? Ada yang mau lapor ke geng motor bayaran dia? Silakan. Silakan lapor kalau emang lo mau berhadapan sama jajaran aparat yang merupakan keluarga besar gue. Sana lapor. Dasha tak bersuara dan tak berani menangis walaupun dia sudah tak kuat ingin menangis. Setahun lebih kuliah di kampus itu, periode ini adalah periode tersulit bagi dirinya.